Ada sebuah cerita dari pakaian, ya, cerita dari pakaian. Nah, ini sebuah ilustrasi. Jadi baju bertanya atau mempertanyakan asal mula dirinya. Ya, baju bingung, saya ini sebetulnya yang menciptakan siapa? Nah, kemudian kaos juga sama. Ternyata kaos juga mengalami kebingungan karena dia bertanya-tanya dalam dirinya, saya ini tercipta dan ada, tetapi sebetulnya siapa sih yang menciptakan saya, seperti itu. Nah, kemudian Batik itu seorang yang mengetahui atau orang yang tahu tentang pencipta itu kemudian mengatakan kepada kaos dan baju bahwa yang menciptakannya adalah kapas. Nah, kemudian Batik menceritakan atau ya menceritakan kapas itu seperti apa sih, kan seperti itu kan. Kemudian Batik bercerita kapas itu warnanya putih, kemudian dia itu ada pohonnya, kemudian daunnya itu kecil-kecil, kemudian apa ya, dia itu bentuknya itu bulat-bulat, ya, seperti itu ya. Dan ketika dan dia lembut seperti itu. Nah, kemudian si baju sama si kaos ini kemudian membayangkan seperti itu. Oh, seperti itu ya. Putih, bulat, kemudian ada daunnya, ada pohonnya, daunnya kecil-kecil, kemudian seperti itu ya. Jadi kemudian si baju sama si kaos ini kemudian berdoa atau membayangkan berdoa sama kapas, wahai kapas, bla 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 bla, seperti itu ya. Mereka juga karena itu penciptanya, kemudian si baju sama si kaos itu ketika mereka melakukan ibadah atau melakukan apapun itu kemudian ditujukan untuk kapas, seperti itu. Karena kapas adalah sang pencipta yang menciptakan baju, menciptakan batik, menciptakan kaos, seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira ya gambarannya. Jadi mereka kemudian, si batiknya mengalami, dia tahu bahwa kapas adalah dirinya sendiri karena dia mengalami. Sedangkan si kaos dan si baju, karena dia tidak mengalami, tapi dia dari cerita yang diceritakan oleh Batik, kemudian mereka membayangkan, mereka mengilustrasikan, mereka mengimajinasikan. Mereka tidak menyadari bahwasanya baju dan kaos itu ya kapas gitu loh sebetulnya. Ya, mereka menganggap itu berbeda karena yang diceritakan kapas itu putih, sedangkan baju warnanya bisa kuning, bisa hijau dan sebagainya. Bulat ya, dikatakan bulat dan ada pohonnya. Nah, itu menganggap berbeda karena baju nyatanya juga nggak bulat gitu loh. Jadi mereka nggak menyadari bahwa itu dirinya sendiri, bahwa yang dimaksud, yang dituju, yang disembah, yang dianggap sebagai pencipta itu ya dirinya sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena berbeda, dan memang berbeda ya. Kapas dan baju itu lain ya. Kapas ya kapas, baju ya baju. Tetapi baju itu ya bukan kapas, tetapi ya kapas. Tapi kapas ya bukan baju. Nah, bingung kan? Itulah logikanya ya. Maka ketika kita tidak mengalami sendiri, maka yang terjadi terjebak, menganggap bahwa
sesuatu yang kita cari itu di luar diri kita atau sesuatu itu bukan kita gitu loh. Padahal sebetulnya enggak seperti itu gitu loh. Ya. Jadi pengenalan batik terhadap kapas itu dia betul-betul mengenal secara total karena dia melihat sendiri, mengalami setelah batik menghancurkan dirinya, ya kan? Ternyata dia itu kapas gitu loh. Ternyata loh, asal muasal saya ternyata kapas ya gitu. Itu setelah proses menghancurkan ya. Dalam istilah sufi itu fana. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah fana itu barulah ketemu.